video ini dibuat bertujuan untuk mengetahui pengembangan karir pribadi saya dalam mata kuliah karakter building. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devin Aulia Putri. Saya adalah seorang mahasiswa yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur dan ingin memiliki jiwa business builder. Di usia 19 tahun ini, berwirausahawan adalah keinginan saya. Begitu juga dari keluarga-keluarga saya, dan itu benar-benar membangun semangat saya untuk menjadi seorang entrepreneur. Kira-kira ruang lingkup pekerjaan seperti apa yang saya inginkan? Ada 4 poin yang saya tulis di sini. Mengembangkan rencana bisnis. Saya ingin memiliki ruang lingkup pekerjaan yang bisa mengembangkan rencana bisnis dari ide-ide kreatif saya, dan juga tanpa ada paksaan atau tekanan dari atas-atasan. Poin kedua adalah mengelola sumber daya manusia dan operasional. Mengelola sumber daya manusia sangat menarik bagi saya, karena saya memiliki jiwa leadership, dan ketika saya menciptakan suatu bisnis, saya tidak akan bekerja sendiri. Saya memiliki tim. Dan situlah saya harus bisa mengarahkan orang-orang sesuai rencana yang saya buat. Poin ketiga, mengidentifikasi peluang baru dan riset pasar. Hal ini sangat saya tunggu-tunggu karena saya ingin melakukan riset pasar sendiri, melakukan target audiens saya siapa, target market saya siapa, dan bagaimana saya bisa menciptakan produk-produk yang dapat menarik perhatian orang-orang. Poin keempat, pemasaran dan penjualan. Di sini saya merasa sudah saatnya untuk menjadi seorang entrepreneur dan melakukan pemasaran juga penjualan. Target marketing seperti apa yang harus saya jalankan, dan bagaimana saya bisa memiliki pendapatan yang stabil, seperti itu. Slide selanjutnya. Alasan memilih pekerjaan. Ada 4 poin juga yang saya tulis di sini. Poin pertama, memiliki kendali penuh atas bisnis pribadi. Yang saya maksud adalah saya dapat mengatur, mengelola bisnis saya pribadi sendiri dengan keleluasaan dan dengan ide-ide yang saya miliki. Tidak harus berpatokan kepada atasan atau orang-orang sekitar, tapi di sini saya pribadi adalah pemegang kendali tersebut. Bukan termasuk untuk semena-mena, tapi menjadi seorang entrepreneur adalah hal yang sangat menyenangkan bagi saya. Tidak seperti seorang yang bekerja di bawah perusahaan, seorang entrepreneur itu berbeda. Poin kedua, potensi penghasilan yang tak terbatas. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan tak terbatas, tapi disitulah kita memiliki potensi dan bisa merancang penghasilan kita tuh bisa seberapa kena target, seperti itu. Berbeda dengan orang yang di bawah tekanan perusahaan. Biasanya gaji mereka hanya segitu saja, tapi berbeda dengan entrepreneur. Mereka memiliki penghasilan yang bisa tiba-tiba sangat tinggi saja. Jadi menurut saya senangnya menjadi seorang entrepreneur itu kita memiliki hal-hal yang tidak diduga, potensi penghasilan di luar dugaan kita. Poin ketiga, pembelajaran pribadi yang konstan. Pembelajaran pribadi yang konstan itu menurut saya adalah karena saya pemilik bisnis tersebut, saya mengelola banyak aspek, dari riset pasar, target audiens, cara marketing, cara mencari produk, membuat produk. Di situ saya akan mengerjakan itu. Dan menurut saya itu adalah pengalaman yang sangat konstan. Tidak harus belajar dari materi saja, tapi ini adalah pembelajaran yang benar-benar saya lakukan sendiri. Seperti itu. Poin keempat, dapat menuangkan ide-ide kreatif. Seperti sebelumnya yang saya katakan, ide-ide yang saya tuangkan itu benar-benar pribadi milik saya,
dan kita hanya perlu menyaring yang mana yang perlu dan tidak perlu. Tapi ya di situ lagi-lagi ide kreatif kita sendiri tanpa campur tangan orang lain. Jadi kita bisa menuangkan imajinasi kita terhadap bisnis yang kita punya. Saya melakukan wawancara dengan kakak tingkat saya yang berkuliah di Universitas Veteran Jakarta. Namun di usia beliau yang sangat muda di 21 tahun ini, dia benar-benar memiliki banyak pengalaman. Dia sudah memulai usaha dari kelas 8 SMP. Semenjak saya mengetahui itu, saya mencoba berkomunikasi dengan beliau agar berkenan untuk menjadi narasumber saya, menjadi orang yang sangat menginspirasi bagi saya. Beliau sangat menyukai bisnis, terutama di bidang F&B. Jadi saya dapat melihat potensi-potensi yang bisa saya gali dari beliau. Saya akan memberikan cuplikan wawancara bersama beliau pada tanggal 14 Mei 2024. Sayangnya kami belum memiliki foto bersama dengan narasumber dikarenakan jadwal kami yang sama-sama padat dan lokasi yang jauh. Halo semua, nama aku Muhammad Sadat Rashad, biasa dipanggil Sani. Di umur 21 tahun ini, Mas Sadat sudah sangat memiliki banyak pengalaman terutama di bidang bisnis, sektor makanan, dan jasa. Sebelumnya, bagaimana sih perjalanan Mas Sadat hingga berada di posisi saat ini, terlebih lagi dengan usia yang masih sangat muda? Oke, sebelumnya aku minta maaf karena ini baru balik dari kantor, jadi masih dalam perjalanan. Jadi, my experience di bisnis itu cukup kompleks dan panjang. Aku pertama kali coba berbisnis itu pada kelas 8 SMP. Dan dari situ mulai nge-develop, aku mulai found the love of business. Jiwa bisnis aku mulai muncul. And since then, alhamdulillah, I've tried many sector of business, mulai dari F&B, terus event organizer, tapi mainly my love for business itu pure di F&B. Oke, baik. Kira-kira hal menarik apa yang Mas Sadat temukan pada usaha yang Mas ciptakan ini? What I find most interesting from all of my experiences, we'll meet a lot of people kan. Kita bakal nemuin banyak banget orang dan kita bakal belajar untuk nge-develop skills kita, interpersonal skills. Meaning kita bakal lebih tahu seberapa pentingnya first image, dan first image itu dibangun dari hal-hal kecil, kayak misalnya how you dress, itu the most unique experiences. Menurut Mas Sadat, skill apa yang harus dimiliki agar usaha yang dijalankan itu berjalan dengan lancar? Ini lebih yang aku pelajari, bukan aku sarankan. Karena kalau mau minta saran, kayak lebih minta ke yang udah sukses dibanding ke yang merintis kayak aku. Jadi yang aku pelajari, how to keep your business sustain meaning we have a stable income, stable business, terus manajemennya juga bagus, dan kamu cepat nyentuh break even kamu gitu-gitu. Kamu harus tahu dasar bisnis kamu apa. Orang-orang itu nyepelein brainstorming BMC, Business Model Canva. Itu sebuah brainstorming ideas di mana kamu merancang bisnis kamu mulai dari target audience, target market, terus key activities, terus pesan moralnya apa, tujuan kamu apa, apakah kamu punya sustainability goals, dan revenue kamu dari mana, terus cost kamu apa aja. Itu penting banget. Karena aku pernah ngejalan bisnis yang aku rancang BMC, dan aku pernah ngejalan bisnis yang aku asal buat aja tanpa ada protokolnya BMC. Mungkin pas awal-awal itu rasanya bakal sama aja, tapi pas kamu udah mulai sustain, udah mulai develop bisnis kamu, itu bakal terasa. Karena kalau kamu nggak ada landasan, kedepannya kamu nggak bakal ada arah nih, bingung mau kemana. Yang penting itu landasan bisnis, BMC, SWOT, geografi, survei, semua harus di plan dengan baik.
Terima kasih atas waktunya, Mas Sadat. Wawancara kali ini sangat berarti sekali bagi saya dan bagi teman-teman. Semoga bisnis yang akan Mas Sadat jalani berjalan lancar dan dapat membantu orang lain. Sekian wawancara dari saya dan Mas Sadat. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena beliau berkenan untuk menjadi narasumber dan menjadi seseorang yang dapat menginspirasi saya untuk memulai suatu bisnis. Berikut adalah dokumentasi wawancara yang dilaksanakan Selasa 14 Mei 2024 dan kami melakukannya secara online pada platform Google Meeting. Saya juga meminta tips dari Mas Sadat untuk memulai sebuah bisnis. Poin pertama, berani mengambil resiko dan membuat keputusan dalam mengelola bisnis. Mas Sadat sudah sering juga melalui kegagalan dalam berbisnis, tapi beliau benar-benar tetap membuat hal yang baru lagi. Itu yang membuat saya kagum kepada beliau. Poin kedua, memiliki landasan bisnis dengan mengetahui target pasar dan tujuan bisnis. Jadi menurut Mas Sadat, sebelum kita memulai bisnis, kita harus mengetahui landasan bisnis, kita harus tahu dasar-dasar bisnis. Jadi kita tidak bisa asal saja untuk memulai bisnis. Poin yang ketiga, jangan mengabaikan BMC, bisnis modal Canva. Mas Sadat menceritakan ini adalah poin yang paling penting sebenarnya bagi kaula muda atau bagi para pemula. Bisnis modal Canva adalah sebuah platform yang dimana dapat menuntun kita untuk memulai sebuah bisnis. Poin keempat, jangan mudah berasumsi bahwa kamu sudah gagal dalam berbisnis. Mas Sadat juga menceritakan dalam wawancara kemarin bahwa beliau sempat berasumsi bahwa bisnisnya sudah gagal dan beliau langsung menghentikan bisnis itu saat itu juga. Namun beliau merasa salah. Harusnya ketika beliau merasa ada di posisi itu, harusnya beliau menemukan cara bagaimana memperbaiki bisnis tersebut dan mengetahui cara lain agar bisnis tersebut tetap profitable. Poin kelima adalah tanamkan mindset bahwa kegagalan adalah kunci awal kesuksesan. Mas Sadat mengatakan bahwa failure is a key away from success. Jadi untuk teman-teman dan saya sendiri, kita harus menanamkan mindset agar tidak mudah menyerah walaupun kita mendapat kegagalan. Poin keenam, jangan pernah memulai bisnis hanya karena sekedar tren tanpa persiapan matang. Mas Sadat mengatakan ini kepada saya, jangan cuma mulai bisnis tanpa persiapan matang. Karena mungkin awalnya terlihat sama saja, terasa sama saja, namun nanti di kemudian waktu akan ada di mana kalian merasa bingung bisnis ini akan dibawa kemana, tujuannya apa, dan lain-lain. Menurut saya wawancara bersama beliau sangat menginspirasi dan sangat amat membuat diri saya berani untuk melakukan sebuah bisnis. Menurut saya entrepreneur adalah hal yang saya inginkan dan saya akan terus mengasah skill tersebut, skill-skill yang harus saya punya sebagai calon entrepreneur. Semoga saya juga dapat membuat bisnis yang akan berjalan lancar di kemudian hari. Terima kasih.